Kami adalah orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami datang di Mesbah Kudus Tuhan. Kami datang karena kami tahu kami perlu Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami. Kami bawa hidup kami karena kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, kami percaya tangan Tuhan menopang kami. Tangan Tuhan menyertai kami, tangan Tuhan membela kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami bersatu hati. Kami umat-Mu dari berbagai-bagai tempat, daerah, dari berbagai-bagai denominasi gereja, kami bersatu hati, bersekutu. Kami diam di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan secara khusus pagi hari ini, kami rindu membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Perlengkapi kami selalu ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Urapan-Mu ada atas kami, roh hikmat dan wahyu turun atas kami, sehingga tatkala firman itu disampaikan, hati kami siap dan kami menjadi pendengar yang baik. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami, kami sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom buat setiap kita semua. Dan secara khusus kita masih ada dalam bahasan tentang siapa itu orang bodoh yang Alkitab sampaikan, iya kan? Kita sudah ada di poin ketiga tentang siapa itu orang bodoh. Yang pertama kita sudah belajar siapa itu orang bodoh. Alkitab mencatat orang bodoh adalah orang yang sudah diselamatkan tapi tidak mau beribadah kepada Tuhan. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita siapa itu orang bodoh. Orang yang tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau bersekutu kepada Tuhan. Karena pada dasarnya dia tahu dia perlu Tuhan, tapi dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Secara tidak langsung dia akan berkata, saya kuat, saya bisa tanpa Tuhan. Saya bisa mengerjakan ini, saya bisa mengerjakan itu tanpa perlu Tuhan. Itu adalah orang yang sombong, dan Alkitab mencatat itu sebagai orang yang bodoh. Yang kedua, kita pun sudah belajar siapa itu orang bodoh. Orang yang sudah dengar firman tapi tidak mau melakukannya. Hal itu disampaikan Samuel kepada Saul. Engkau ini berlaku bodoh, Samuel bilang sama Saul. Dia sudah dengar apa yang diperintahkan Tuhan, tapi dia tidak mau melakukannya. Bahkan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, orang yang sudah mendengarkan firman namun tidak melakukan, dia seperti seorang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Dan kemarin kita sudah belajar tentang siapa itu orang bodoh. Yang ketiga, orang bodoh adalah orang yang menyimpan sakit hati. Ya, jadi sampai hari ini kita sudah belajar 3 hal. Siapa itu orang bodoh? Alkitab mencatat ada orang bodoh, karena bodoh tidak selalu berhubungan dengan bangku sekolah. Tapi kebodohan adalah keputusan-keputusan yang kita ambil keseharian. Sikap hati kita dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi orang-orang jahat di sekeliling kita. Itulah yang akan membuktikan apakah kita bijaksana atau kita bodoh. Ingat, Yesus mengumpamakan ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Kita ada di mana? Iya kan? Dan yang ketiga ini kita belajar siapa itu orang bodoh. Orang yang menyimpan sakit hati. Kemarin kita sudah belajar. Nah sekarang saya bahas sama-sama kenapa seorang sampai bisa bodoh dan menyimpan sakit hatinya. Karena pada dasarnya untuk orang sakit hati sudah dikasih dalam Tuhan atau tidak, itu adalah keputusan dia. Sama-sama bilang sama saya, keputusan saya. Kita yang memutuskan apakah kita mau menyimpan sakit hati, apakah kita mau menyimpan dendam, apakah kita mau menyimpan kecewa, atau kita mau melepaskannya begitu saja. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap masalah saya. Ini akan kita pelajari sama-sama di pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Masih dalam Ayub pasalnya yang kelima.
ayatnya yang kedua. Apa dikatakan di sana? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hatinya. Jadi kenapa orang-orang ini bisa menyimpan sakit hati? Padahal untuk menyimpan sakit hati, untuk menyimpan iri hati, untuk menyimpan kebencian, itu keputusan seseorang. Iya kan? Dan tahukah saudara apa yang Alkitab catat ketika seseorang sakit hati? Di Ayub 5 ayat 2 tadi kita baca, orang bodoh adalah orang yang dibunuh oleh sakit hatinya sendiri. Dibunuh, dimatikan oleh sakit hatinya sendiri. Saudara tahu sekarang penyakit yang sedang merebak dan menjadi pandemik, COVID-19. Kenapa orang pada takut COVID-19? Karena menyebabkan kematian. Tapi tahukah saudara bahwa sakit hati, iri hati, benci dalam hati kita juga bisa menyebabkan kematian? Mungkin kau tidak mati secara jasmani, tapi hidupmu sudah mengalami kematian tatkala kau belum mengalami kematian secara jasmani. Wah, itu lebih parah. Dampaknya akan menjadi zombie, hidup tapi mati. Karena Alkitab jelas mencatat saudara, bahwa orang bodoh adalah orang yang dibunuh oleh sakit hati. Jadi hati-hati sekali, karena sakit hati itu menyebabkan apa saudara? Kematian. Sama-sama bilang sama saya, sakit hati menyebabkan kematian. Iya, sakit hati loh menyebabkan kematian. Baik kematian secara rohani, akhirnya sudah nggak tertarik lagi dengan ibadah, sudah tidak tertarik lagi dengan memuji menyembah Tuhan, sudah tidak tertarik lagi dengan hal-hal rohani. Kenapa? Karena hatinya udah keburu luka. Dia dibunuh oleh sakit hatinya. Bayangin saudara, dia takut sama COVID tapi dia tidak takut sakit hati. Padahal sakit hati bisa membunuh seseorang, iri hati bisa membunuh seseorang, bisa mematikan seseorang. Mengerikan. Dan ini justru yang banyak disimpan oleh orang-orang di akhir zaman ini. Kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, sakit hati terhadap mertua, sakit hati terhadap menantu, sakit hati dengan omongan-omongan orang di sekeliling kita. Dan kita simpan. Kita simpan. Sehingga akhirnya membuat kita mati, dibunuh oleh sakit hati. Nah, saya pelajari kenapa seseorang mau membiarkan dirinya dikuasai oleh sakit hati. Kenapa ada orang-orang yang dengan sengaja membiarkan iri hati, kebencian itu tinggal dalam hati dia. Saya pelajari yang pertama, karena dia tidak menjaga hatinya dengan waspada. Alkitab sudah mengajarkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang Alkitab ajarkan untuk jaga hati. Kenapa? Karena hati ini sudah dikasih dalam Tuhan. Hati ini bahaya. Maksud saya, kalau kita simpan sesuatu yang tidak baik, yang buruk dalam hati kita, akan dampaknya keluar. Iya kan? Kan Yesus sudah ingatkan bahwa dari dalam keluar. Itulah yang menajiskan seseorang. Dari dalam hati timbul kebencian, kedendaman, sakit hati. Dari dalam hati timbul perkataan-perkataan yang kotor. Itu yang menajiskan seseorang. Nah, kenapa orang ini mau membiarkan sakit hatinya diam dalam hatinya? Kebencian diam dalam hatinya. Karena yang pertama tadi saya bilang, dia tidak menjaga hatinya dengan waspada. Saudara dikasih dalam Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi di luar kita. Jadi kita nggak bisa jaga mulut orang lain, ya kan? Kita nggak bisa jaga mulut orang lain, kita nggak bisa jaga perlakuan orang lain yang ada di depan kita, yang mungkin bisa menyakiti kita, yang mungkin bisa mengecewakan kita, yang mungkin bisa menjadi pengkhianat dalam hidup kita. Kita nggak bisa jaga mereka.
Kita nggak bisa bilang orang, lu jangan ngecewain gue ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang sama orang, lu jangan sakitin hati gue ya, mulut lu ya. Kita nggak bisa. Karena ada banyak orang yang tanpa mungkin, mereka bilang tanpa sengaja saya nyakiti hatimu. Nah, itu sebabnya saya bilang jaga hati kita. Jadi kalau kita nggak bisa jaga mulut orang lain, kalau kita nggak bisa jaga perkataan orang lain, kalau kita nggak bisa jaga sikap orang lain yang menyakiti hati kita, minimal kita jaga hati kita agar tidak terkontaminasi dengan perkataan orang yang menyakitimu, dengan sikap orang yang mengecewakanmu. Jaga hatimu, karena hanya itu yang ada dalam kendali hidup. Amin. Kan kita yang memutuskan apa yang bisa masuk dalam hati kita, apa yang tidak kita simpan dalam hati kita. Kita yang memutuskan, bukan orang lain. Tapi untuk orang lain buat sesuatu dalam hidupmu yang menyakiti hidupmu, itu hak mereka. Untuk orang lain ngomong sesuatu yang menyakiti hidupmu, itu urusan mereka. Tapi bagian kita adalah jangan sampai apa yang dia omongin, apa yang dia lakukan, itu kita simpan, yang akhirnya membuat kita sakit hati, membuat kita luka, membuat kita kecewa. Hidup itu simpel, jangan dibikin rumit. Bagaimana saya bilang bisa simpel? Pikirkan apa yang benar, simpan apa yang baik. That's it. Karena kalau kita menyimpan segala sesuatu, saudara, dikasih dalam Tuhan, wow, kita nggak bisa tidur, banyak meleknya, saudara. Iya kan? Akhirnya banyak minum obat tidur. Karena mau tidur mikirin si A nyakitin, itu kalau 1. Kalau 10, baru mau tidur lagi keinget muka si B. Udah berusaha melupakan, tutup mata keinget muka si C. Habis sakit sekali hati saya, pendeta. Saya dikecewakan sama si A, disakiti sama si B, dihianati sama si C, difitnah sama si D. Bayangin saudara. Kalau kita mau konsumsi itu semua, aduh habis hati kita remuk. Kita nggak lagi bisa menyimpan apa yang baik, tapi apa yang buruk kita simpan. Dan itu akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka benarlah apa yang dikatakan Ayub. Membunuh, mematikan. Jadi yang pertama, kenapa seorang bisa dikuasai sakit hati? Ini saya sampaikan buat setiap kita agar kita berlatih, agar kita belajar bersama-sama. Jangan kita menyimpan sakit hati, jangan kita menyimpan dendam, jangan kita menyimpan kecewaan. Ruginya bukan buat orang yang kita benci, ruginya buat saudara dan saya. Ruginya buat kita, saudara. Dan itu selalu banyak ruginya, gak ada untungnya. Jadi yang pertama, kenapa seorang bisa menyimpan sakit hati, dendam, iri hati? Karena tidak jaga hati. Dia sudah dengar firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Ayo mulai hari ini jaga hati. Nggak usah jaga mulut orang lain, nggak usah jaga perlakuan orang lain kepada kita, nggak usah jaga hati kita, ya cukup. Karena ketika kita punya saringan hati, apa yang masuk kita saring, yang mengecewakan kita, kita tinggalkan di luar. Yang baik kita simpan dalam hati kita, yang menyakiti hati kita, kita simpan di luar. Maka kau akan jadi orang-orang yang belajar banyak bersyukur buat setiap keadaan. Amin. Belajar jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada selalu. Ingat, apapun yang terjadi, orang katakan kepada saya apapun yang menyakiti hati saya, orang mengecewakan saya dengan sikap mereka, saya tidak mau simpan dalam hati saya. Biarlah apa yang saya simpan dalam hati saya apa yang baik. Yang kedua, apa yang menyebabkan seorang dapat dikuasai oleh sakit hati, iri hati yang ujung-ujungnya akan lahir kedendaman. Yang kedua saya pelajari, karena tidak menyadari bahwa Allah berkuasa mengatur setiap keadaan. Dia lupa bahwa kalau kita punya Tuhan, apapun yang manusia buat, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa atur segala keadaan, Tuhan bisa atur segala situasi, Tuhan bisa pakai. Kenapa? Karena semua dalam kendali Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semua dalam kendali Tuhan. Amin. Kalau semua dalam kendali Tuhan, maka kita aman. Kalau semua dalam kendali Tuhan, bahkan kemarin kita udah belajar, orang jahat bisa dipakai Tuhan untuk memberkati anak-anak Tuhan, untuk memberkati orang benar. Wow, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi kita mesti ngerti dulu,
bahwa saya punya Allah yang berkuasa. Sehingga nggak mesti saya harus simpan dendam buat perkataan orang yang menyakiti hati saya. Nggak mesti saya harus simpan kekecewaan. Nggak mesti saya harus simpan sakit hati buat orang yang memperlakukan saya tidak semena-mena. Buat apa? Karena itu hanya menyusahkan saya. Tapi saya percaya bahwa saya masih punya Allah yang berkuasa. Apa itu? Allah yang adil, Allah yang akan menyatakan dan menyingkapkan segala kebenaran. Tapi bagian kita, jangan masukin apa yang orang katakan yang menyakiti hatimu. Jangan simpan apa yang orang sampaikan dan perlakuan orang yang membuat engkau kecewa di dalam hati. Jangan. Itu bagian kita. Sehingga akhirnya kita mengerti, oh iya ya, bahwa saya masih punya Tuhan yang berkuasa. Kalau saya masih punya Tuhan yang berkuasa, maka saya percaya manusia boleh merekargakan yang jahat, tapi Allah memakai semuanya itu untuk merekargakan menjadi kebaikan dalam hidup saya. Jadi yang kedua, kenapa orang bisa dapat dikuasai oleh sakit hati? Dia iri hati, dia akhirnya ujung-ujungnya akan lahir kedendaman. Karena tidak menyadari bahwa Allah berkuasa. Kalau kita menyadari bahwa Allah berkuasa atas hidup kita, maka kita percaya hidup kita tenang. Mazmur 37 ayat 6. Mazmur 37 ayat 6 bilang begini saudara. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dengar baik. Dia akan, siapa dia? Allah. Allah akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mazmur 37 ayat 6. Iya kan, sehingga akhirnya kita mengerti, oh iya ya, bagian saya lakukan aja apa yang benar. Orang mau ngomong apa tentang saya, orang mau mengecewakan saya, orang mau fitnah saya, orang mau menyakiti hati saya, I don't care. Kenapa? Karena Tuhan akan menunjukkan terangmu. Tuhan akan menyingkapkan apa yang menjadi hakmu seperti terang siang. Bagian kita, tetap jangan simpan amarah, jangan simpan benci, jangan simpan sakit hati. Kenapa? Karena Yesus Tuhan berkuasa. Gak usah nunjukin kebenaran. Oh awas ya, nanti gue tunjukin kebenarannya. Gak usah. Jalani aja hidupmu. Nanti dengan sendirinya Tuhan akan bukakan. Nanti dengan sendirinya Tuhan akan singkapkan siapa yang benar. Dia hakim yang adil. Amin. Jadi ada orang-orang yang menyimpan sakit hati karena kenapa? Karena masih pengen menunjukkan bahwa saya nggak salah. Buat apa? Kalau engkau nggak salah, diam. Nanti kebenaran itu sendiri yang akan menunjukkan bahwa engkau tidak salah. Engkau difitnah, iya kan? Engkau dikhianati, santai aja saudara. Toh kita masih hidup kok. Kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan kok. Nggak ada perubahan. Karena kita nggak menyadari bahwa kita masih punya Tuhan yang berkuasa. Orang yang mengaku dirinya masih memiliki Tuhan, maka harusnya menyikapi segala sesuatunya dengan cara-cara orang bertuhan yang berpikir. Oh iya ya, saya punya Tuhan, ya saya serahkan aja sama Tuhan. Oh iya ya, saya tahu ya Tuhan pembela saya serahkan saja sama Tuhan. Oh iya ya, saya tahu ya Tuhan akan menunjukkan hak saya seperti terang, dan apa yang menjadi kebenaran saya seperti siang, saya serahkan saja sama Tuhan. Nggak usah dibawa mimpi. Maksudnya nggak usah dipikirin terus. Nanti kita sakit hati saudara. Kita pikirin terus orangnya. Kita mulai mengentertain, aduh dia jahat sekali, aduh dia kok tega banget ya. Kita akan mulai sakit hati. Dan itu yang akan membuat imunitas tubuh kita turun karena stres. Hati-hati. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang menyebabkan seorang dapat dikuasai sakit hati, iri hati yang ujung-ujungnya mendatangkan kedendaman? Yang pertama, karena tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita. Sekalipun orang menyakiti kita, sekalipun perkataan-perkataan yang mengecewakan kita, jaga aja hati kita. Jangan disimpan, dibuang, biarkan itu berlalu. Dan yang kedua, kenapa orang bisa dikuasai oleh sakit hati, iri hati, dan ujung-ujungnya berakhir kepada kedendaman? Karena gak menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah ada dalam setiap situasi. Dia Allah ada dalam setiap keadaan.
Kadang melalui hal-hal seperti itu kita didewasakan. Kadang melalui orang-orang yang mengecewakan kita, kita dimurnikan. Melalui orang-orang menyakiti hati kita, mengkhianati kita, kita belajar. Akhirnya kita semakin dewasa. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan seorang dikuasai oleh sakit hati, iri hati yang berujung kepada kedendaman? Karena nggak memiliki kerendahan hati. Egonya masih tinggi. Ini bahaya. Ini bahaya, saudara. Orang kalau beranggapan dirinya layak dihargai, dirinya layak dihormati, tapi akhirnya tidak menerima penghargaan, penghormatan itu kepada yang orang berikan, maka dia akan mulai kecewa. Oh, kok lu nggak ngormatin gua? Kok lu nggak menghargai gua? Oh, lu nggak tahu siapa gua? Ini dia. Egonya masih tinggi, nggak memiliki kerendahan hati. Orang seperti ini gampang sekali diserang sakit hati, gampang sekali diserang iri hati, gampang sekali menyimpan sesuatu yang kotor. Kenapa? Karena beranggapan diri layak menerima, sehingga ketika tidak menerima, kecewa. Kecewa adalah mulainya sakit hati. Hati-hati, saudara. Kalau hari-hari ini kau nggak dianggap, apa yang kau buat tidak dihargai. Engkau sebagai seorang istri sudah lakukan yang terbaik, engkau sebagai seorang suami sudah lakukan terbaik, tapi tidak ada penghargaan yang dilakukan, yang diberikan kepada oleh pasanganmu. It's okay. Belajar merendahkan diri. Alkitab jelas mencatat orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan angkat orang itu. Harga diri seseorang, dengar baik, harga diri seseorang tidak ditentukan apa perlakuan orang lain kepadanya. Saya ulangi, harga diri saudara dan saya tidak ditentukan oleh apa yang orang lain lakukan kepada saudara dan saya. Catat itu. Tapi harga diri kita ditentukan oleh kematian Yesus di atas kayu salib buat saudara dan saya. Saudara dan saya itu berharga sesuai dengan firman Tuhan. Engkau berharga dan mulia di mataku. Engkau terukir di telapak tanganku. Itu perkataan Tuhan tentang pribadi saudara. Jadi apapun perlakuan orang kepadamu, yang bilang habis saya nggak dihargai pendeta, habis harga diri saya diinjak-injak pendeta, come on, harga dirimu tetap berharga di mata Tuhan sekalipun manusia menginjak-injak engkau. Karena Yesus mati buat saudara dan saya. Orang yang suka menyimpan dendam, orang akan mudah menyimpan kebencian ketika apa? Ketika tidak ada kerendahan hati dalam hidupnya. Saya sebagai pemimpin pendeta, harusnya dia menghargai saya dong. Ini anak buah saya yang injak-injak harga diri saya, pendeta. Saya sebagai suami nggak dihargai sama istri, saya sebagai istri tidak dihargai sama suami, saya sebagai orang tua harga diri saya diinjak-injak. Sudah, ini kasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan hari ini sekali lagi. Harga dirimu tidak ditentukan oleh apa perlakuan orang, oleh apa sikap orang, oleh apa perkataan orang tentang dirimu. Tapi harga dirimu ditentukan karena Yesus mati buat saudara dan saya. Engkau berharga, engkau mulia, karena Tuhan sendiri yang menciptakan engkau. Engkau tetap bernilai sekalipun tidak ada orang yang menghargai engkau. Amin. Kenapa ada orang menuntut penghargaan dari sesamanya? Karena sejatinya dia tidak mengerti bahwa keberhargaan dirinya bukan berdasarkan apa yang orang buat kepadanya. Sehingga akhirnya minta penghormatan, minta penghargaan dari orang-orang di sekeliling. Lu hormati gue dong, lu hargai gue dong. Hari ini izinkan saya mengingatkan hal tersebut. Belajar memiliki kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati, Tuhan akan angkat kau hidupnya. Orang yang memiliki kerendahan hati, Tuhan akan perhitungkan kau hidupnya. Siapa Daud? Daud nggak dihargai sama kakak-kakaknya. Daud nggak dianggap, saudara. Kakak-kakaknya bilang sama Daud, jaga aja kambing domba ayah kita. Nanti siapa yang jaga? Biar kami yang berperang. Daud memiliki kerendahan hati. Tujuan dia satu, cuma
memuliakan Tuhan. Orang mau menilai apa, bahkan dia sebagai seorang raja sudah diurapi oleh Samuel, dia masih dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Dia bisa memberontak, dia bisa bunuh, dia bisa bantai Saul, tapi dia gak buat. Kenapa? Karena dia sadar kerendahan hati di atas segala-galanya. Hari ini saya ingatkan buat setiap kita, secara khusus di poin yang ketiga ini, jangan jadi orang bodoh yang menyimpan sakit hati, yang menyimpan dendam, yang menyimpan kecewaan dalam hati kita. Dan orang yang biasanya menyimpan sakit hati karena tidak memiliki kerendahan hati, dia kecewa dengan apa perlakuan orang terhadap dia. Yang harusnya dia menerima penghormatan, yang harusnya dia menerima penghargaan, tapi dia tidak dapati. Dia kecewa, dia sakit hati, dia simpan dendam. Hati-hati, engkau sedang haus pujian, padahal pujian itu hanya untuk Tuhan. Engkau haus akan pengakuan. Kita tidak perlu pengakuan dari manusia, kita cukup pengakuan dari Tuhan. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Pengakuan dari manusia itu bonus. 3 hal ini saya sampaikan pagi hari ini buat setiap kita, sebelum kita berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita. Jangan sampai jadi orang bodoh yang menyimpan sakit hati, yang menyimpan amarah, yang menyimpan kecewaan dalam hati kita. Karena sakit hati akan mengakibatkan seseorang mati, dibunuh oleh sakit hatinya. Dan orang iri hati dibunuh oleh kebebalan. Karena itu langkah kita jangan menyimpan sakit hati dalam hati. Kenapa seorang bisa menyimpan sakit hati? Pertama, karena tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Kenapa orang bisa menyimpan sakit hati? Kedua, karena dia tidak menyadari bahwa dia punya Allah yang berkuasa, yang sanggup memakai segala sesuatu, termasuk orang-orang yang mengecewakan, untuk mengangkat hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, kenapa orang bisa menyimpan sakit hati? Karena tidak memiliki kerendahan hati. Dia berpikir bahwa saya layak harusnya menerima ini, saya layak harusnya menerima itu, tapi saya tidak terima, maka saya mulai kecewa, saya mulai sakit hati, saya mulai dendam. Engkau sudah masuk jebakan iblis. Karena keberhargaan diri seseorang, anak-anak Tuhan, dengar baik, tidak ditentukan oleh apa yang orang lain lakukan kepadanya, tapi keberhargaan diri kita harus kita ingat dalam hati kita. Karena kematian Yesus, kita berharga, kita mulia, karena memang kita bernilai di mata Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang menopang kami, kasih setia Tuhan yang memampukan kami untuk tetap terus ada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Dan Bapa, pagi hari ini kami diingatkan agar kami tidak menjadi orang-orang bodoh yang menyimpan sakit hati dalam hidup kami. Agar kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh yang menyimpan kekecewaan dalam hati kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Biarlah hidup kami ada dalam perlindungan Tuhan, hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami tahu betul, kami mengerti betul bahwa sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami menyimpan apa yang baik saja dalam hati kami. Betul, kami tidak bisa menjaga orang menyakiti hati kami dengan mulut mereka. Kami tidak bisa menjaga perlakuan orang menyakiti, mengecewakan kami. Tapi kami bisa menjaga hati kami agar tetap terus berkenan di hati Tuhan. Hari ini kami belajar untuk mengerti bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami. Tuhan bisa pakai rancangan-rancangan orang jahat. Tuhan bisa pakai apapun juga keadaan hari-hari ini untuk membuat kami bertumbuh dewasa, termasuk keadaan yang mungkin bisa saja membuat kami sakit hati, mungkin membuat kami kecewa. Tapi hari ini kami mengerti, kami masih punya Tuhan yang berkuasa. Kalau kami masih punya Tuhan yang berkuasa, kami memahami betul bahwa apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan, semuanya selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Karena kami mengerti Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat atas hidup kami.
Bahkan hari ini kami belajar, kami mau memiliki kerendahan hati sehingga kami tidak menyimpan apa yang harusnya sebenarnya kami layak untuk kami terima. Mungkin itu penghargaan, mungkin itu penghormatan, sehingga akhirnya kami tidak lagi memiliki kerendahan hati. Kami angkuh, kami sombong, kami ego, sehingga ketika kami tidak menerima apa yang seharusnya mungkin layak kami terima, kami mulai kecewa, kami mulai sakit hati, kami mulai menyimpan dendam dan benci, yang akhirnya membunuh diri kami sendiri. Ampuni kami Allah. Hari ini kami berdoa, biar firman termaterai dalam hidup kami, firman termaterai dalam hati kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh, yang menyimpan kebencian, kedendaman, sakit hati dalam hati dan hidup kami. Kami hanya mau menyimpan apa yang menjadi perkataan firman-Mu dalam hati kami, karena itu yang menyejukkan hati kami. Hamba berdoa secara khusus ya Allah, buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini masih menyimpan kekecewaan, mungkin hari-hari ini masih menyimpan sakit hati, mungkin hari-hari menyimpan luka dalam hati mereka, oleh karena perkataan orang terhadap mereka, oleh karena perlakuan orang terhadap mereka. Hamba berdoa buat mereka secara khusus di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Allah jamah setiap mereka, Allah pulihkan setiap mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hati mereka diubahkan, hati mereka dijamah dalam nama Yesus. Berikan hati yang baru bagi setiap kami, hati yang dipenuhi dengan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap hati yang terbuka ya Roh Kudus. Jamah setiap hidup yang diberikan kepadamu, sehingga pagi hari ini bukan pagi biasa-biasa di mana kami mengadakan ibadah doa pagi secara online, tapi pagi hari ini menjadi pagi berkat, pagi hari ini menjadi pagi mujizat, pagi hari ini menjadi pagi pengalaman kami bersama dengan Tuhan, sehingga hari demi hari kami diubahkan, kami dibaharui, kami dimurnikan, dan kami didewasakan dalam firman. Pagi hari ini secara khusus kami naikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang menitipkan doa-doa mereka melalui WhatsApp Messenger atau melalui media-media sosial lain, dalam kolom komentar yang ada. Hamba menyerahkan setiap pokok doa mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus mereka yang bergabung ibadah dalam doa pagi secara online, mereka yang setia mencari Tuhan, mereka yang beribadah kepada Tuhan, mereka yang mencari Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang menjawab setiap doa anak-anak Tuhan. Secara khusus pagi hari ini berdoa bersatu hati. Bapa, kami membawa setiap pergumulan kami membawa setiap apa yang menjadi permasalahan kami membawa setiap pokok-pokok doa kami, karena kami mengerti hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap pergumulan anak-anak Tuhan, ada yang berdoa buat rumah tangga mereka, pemulihan rumah tangga terjadi di dalam nama Yesus. Ada yang berdoa buat kesehatan mereka, hamba berdoa disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit terima kuasa mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa yang terpapar COVID saat ini juga dipulihkan dalam nama Yesus, disembuhkan. Orang-orang yang kami kasih, saudara kami, kerabat, keluarga kami yang mungkin hari-hari sedang terpapar COVID, kami juga berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Tuhan Allah berdaulat atas hidup mereka, Allah pulihkan hidup mereka, Allah sembuhkan mereka, luputkan mereka ya Bapa daripada segala kelemahan tubuh ini. Kami sepakat berdoa segala bentuk siasat, serangan-serangan kuasa kegelapan yang mengintimidasi anak-anak Tuhan yang terpapar COVID hari-hari ini. Mereka terintimidasi oleh karena roh ketakutan, roh kecemasan, roh ketakwatiran. Kami sepakat mematahkan demi nama Yesus Kristus. Tuhan, kami perkatakan roh yang ada dalam hidup kami lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu kami perkatakan oleh bilur-bilur darah Yesus yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan dalam perekonomian mereka hari-hari ini. Setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis dagangan mereka, apapun yang mereka usahakan, Bapak hamba berdoa
Hamba ucapkan berkat, diberkati apa yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil apa yang mereka usahakan. Sehingga apapun di tempat manapun mereka berkarya, tangan Tuhan yang menopang, menuntun dan memberkati apa yang mereka kerjakan. Sehingga berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Sekalipun kami ada di tengah-tengah masa pandemik, kami hidup bukan karena apa yang terjadi, kami hidup karena firman-Mu berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan seseorang berkecukupan, kaya, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang terlilit utang piutang. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong sehingga mereka terlepas dari segala utang piutang. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka sehingga mereka ditolong Tuhan, dipulihkan hidupnya oleh Tuhan, perekonomiannya diberkati oleh Tuhan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak-anak Tuhan yang berdoa, orang-orang muda secara khusus yang berdoa buat pasangan hidup mereka. Kami berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan yang mengaruniakan setiap orang muda saat ini, baik mereka yang berdoa buat pribadi mereka maupun ada orang-orang tua yang berdoa buat anak mereka, cucu mereka. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan sehingga mereka mendapatkan, menemukan yang berasal daripada Tuhan. Pribadi yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai, pertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bahkan hamba berdoa buat orang-orang muda yang setiap pagi mengikuti ibadah doa pagi. Bagi mereka ada masa depan, bagi mereka ada hari depan. Diberkati Tuhan, apa yang mereka usahakan, rintis pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Sehingga hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa terjadi atas hidup anak-anak Tuhan. Secara khusus mereka orang-orang muda yang bergabung dalam ibadah doa pagi ini, di dalam nama Yesus, berkat kasih karunia Tuhan menopang mereka. Ada di antara mereka juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, siapapun yang hari-hari ini kami sedang doakan untuk mendapatkan pekerjaan, kami percaya Tuhan Engkau yang menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang mengaruniakan kepada mereka pekerjaan yang layak, dengan perusahaan yang baik dan penghasilan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Terima dengan iman, engkau mendapatkan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa menyerahkan hidup kami secara khusus di masa-masa pandemik ini. Tuhan jaga sertai kami, pegang tangan kami. Kami terus berdoa buat kehidupan keseharian kami. Biarlah Tuhan memelihara kami umat Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Hidup kami terpelihara, hidup kami tercukupi. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik sebab tangan Tuhan yang memelihara dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia adalah pemeliharaan Tuhan. Bangsa Indonesia ada dalam berkat-berkat Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa Indonesia agar terluput dari pandemik ini, sehingga pandemi COVID ini boleh berlalu dari bangsa kami. Kami berdoa buat daerah-daerah, buat kota-kota yang hari-hari ini sedang ada dalam zona merah. Kami perkatakan dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Kami berseru kepadamu dan kami percaya dalam nama Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada jalan keluar, dalam nama Yesus ada mujizat, sehingga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kota-kota, daerah-daerah yang hari-hari ini mungkin sedang dalam zona merah kembali dalam posisi zona hijau normal dalam nama Yesus. Indonesia diberkati Tuhan. Kami percaya masih ada mujizat, kami percaya masih ada kuasa. Tatkala kami berseru di dalam nama Yesus, ada kuasa Allah, sehingga di dalam nama Yesus apa yang tidak mungkin bagi manusia terjadi mungkin bagi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami perkatakan presiden kami diberkati Tuhan, Bapak Wakil Presiden, bahkan jajaran menteri diberkati oleh Tuhan. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memberkati, sehingga Tuhan memberkati juga secara khusus sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang bergerak di garda terdepan, baik TNI, Polri, Tuhan, Bapak Panglima, Bapak Kapolri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. BNPB, BNPT, BIN, kami bawa dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan segala serangan-serangan kuasa kegelapan, segala roh-roh yang mencoba memecah belah bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berdaulat atas bangsa kami. Kami berdoa sehingga pandemik ini lalu atas bangsa kami. Sebagai garda terdepan, dokter, suster, perawat-perawat medis yang ada, perawat-perawat rumah sakit yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri imun yang kuat di dalam nama Yesus.
Kami berdoa bagi mereka diberikan roh kebijaksanaan. Tuhan tolong sehingga setiap mereka tetap terus semangat, tetap terus bersuka cita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa tangan Tuhan menopang bangsa kami. Kami terus perkatakan di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka yang hari-hari terpapar COVID kembali pulih, kembali normal, kembali negatif dalam nama Yesus. Kami akan melihat angka penurunan terjadi sehingga setiap mereka yang terpapar dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami perkatakan sehingga orang-orang yang kami kasihi, keluarga-keluarga yang dekat dengan kami yang mungkin hari-hari terpapar, kami terus bawa mereka dalam doa di dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Berbelas kasihan atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah doa pagi hari ini. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Umat yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang bodoh yang menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, menyimpan iri hati, menyimpan kebencian. Karena itu hanya akan membunuh diri kita dan menyusahkan pribadi kita. Karena itu serahkan hidupmu kepada Tuhan. Perjalanlah bersama-sama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, dan kita percaya apapun yang kita doakan hari-hari ini sudah kita terima. Sehingga tergenapi firman Tuhan Yesus, apapun juga yang kau doakan dan kau minta, percayalah bahwa kau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan, pandang Yesus dalam hidupmu sambil kau menengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat setiap umatmu di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Turunlah berkat kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Anugerahmu, kasih setiamu, pemeliharaanmu ada dalam langkah hidup mereka. Sehingga di sepanjang hari berjalan ini mereka berjalan dalam kuasa dan kasih karunia Tuhan yang menyertai dan menopang mereka. Terimalah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom, shalom. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Haleluya.